Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Wonder People, kita bersua lagi di Wonder Home Library Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya Syifa dan Bunda Melani akan berbagi tentang kisah dan perjalanan hidup kita selama hidup di luar negeri. Di kota mana, Bunda? Kota Bloomington, negara bagian Indiana. Negara bagian Indiana di Amerika. Jadi kebetulan gini, Sobat Wonder People, saya tahun 2007 itu pernah mendapat kesempatan untuk belajar di kampus namanya Indiana University di Bloomington. Jadi saya mendapatkan kesempatan itu dengan beasiswa Fulbright pada saat itu dan pergi ke sana untuk menjalani studi S3. Nah, banyak sekali kisah-kisah perjuangannya dan kita hidup di sana selama kurang lebih hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Banyak sekali kisah-kisahnya termasuk betah banget sekolah di sana. Terpaksa betah. Nggak selesai. Dan nanti kisah akademiknya saya juga punya cerita, tapi kisah-kisah yang non akademik nggak kalah seru dan bermaknanya. Itu sebenarnya sekolahnya itu dilama-lamain sengaja atau memang selesainya lama gitu? Setengah terpaksa dan setengah sengaja. Setengah. Jadi dari penggalan perjalanan hidup kita itu, setelah setahun kita hidup di sana di apartemen, ada saat dimana kita itu pernah hidup di rumah seorang satu pensiunan profesor dan satu pasangan profesor, satu sudah pensiun, satu masih aktif banget. Masih ingat siapa namanya, Bunda Melani? Elinor Ostrom, Profesor Elinor Ostrom dan Vincent Ostrom. Jadi namanya adalah Profesor Elinor Ostrom dan Vincent Ostrom. Nah, teman-teman bisa lihat atau Google video itu ada itu Elinor Ostrom dan Vincent Ostrom. Nah, awal-awal kita mengucapkan Vincent itu agak susah. Lidah kita kan Vincent. F sama V nggak ada bedanya tuh. Makanya kagok banget tuh Vincent. Itu kadang-kadang apalagi orang Bogor ya. F sama V. Oke, jadi kita ingin nanti ada kisah tentang bekerja di rumah sakit, di dining hall, di preschool. Tapi kita ngobrol dulu tentang hidup kita bersama Profesor Elinor Ostrom dan Vincent Ostrom ini. Ketika pertama kali ketemu sama Lin ya, kita biasanya manggil Lin. Nama panggilan sayang, nama dekatnya itu. Dan kita nggak manggil profesor atau apa itu nggak ada ya. Di sana itu nggak ada, kita panggil profesor gitu nggak ada. Profesor panggilnya ya nama dan nggak komplit juga, maksudnya nama nickname gitu. Itu untuk udah deket. Betul, kalau udah deket itu first name-nya yang dipanggil. Kalau agak formal itu last name-nya. Profesor Ostrom itu formal, tapi kalau Lin itu sudah sangat dekat hubungannya. Oke, gimana kesan Bunda Melani waktu awal ketemu sama Lin? Kaget sih, kan tidak sesuai ekspektasi ya, karena kan kita tahu bahwa kita tuh tinggal bersama mereka tuh atas rekomendasi teman kita dari Filipina itu, Chris Magno. Dia menginformasikan bahwa ada pasangan profesor membutuhkan mahasiswa PhD untuk tinggal bersama mereka, untuk menemani suaminya yang sudah retired dan udah tua gitu di rumah terus, sedangkan istrinya kan masih keliling dunia gitu. Makanya usianya 70-an. Padahal sebenarnya usianya cukup tua ya sebenarnya, kalau ukuran kita 70 berapa gitu kan, 73 atau berapa gitu. Tapi luar biasa semangatnya. Semangatnya itu luar biasa, kayak masih 25, 30 gitu. Pokoknya masih luar biasa. Orangnya sangat energetik, warming, cheerful. Pokoknya encouraging gitu. Pokoknya orangnya tuh kalau ketemu tuh jadi kayak kita tuh jadi semangat aja gitu. Awalnya sih kebayang kita itu kalau ketemu pertama kali segan, terus kemudian orangnya formal. Betul. Awal pertama mendengar dari Chris itu kan untuk tinggal bersama mereka, itu seorang profesor, kemudian orang disegani lah ya, di kampus di luar negeri gitu. Kayak
takut, khawatir gitu, gimana ya, makanya kita tuh kayak malu-malu. Tapi pas datang itu tuh dia membuka tangannya gitu, menyambut kita tuh dengan yang luar biasa, memanggil kita tuh wonderful people gitu. Wonder people, bener dia bilangnya wonderful friend, wonderful people gitu. Pas datang itu, padahal kita kenal juga enggak, terus belum pernah juga, terus siapa kita itu, baru aja datang, kuliahnya belum apa-apa gitu, terus kita juga pakai baju yang kan pakai kerudung gitu, tapi itu luar biasa banget itu, kesan pertamanya tuh udah luar biasa, bukan kayak profesor ketemu orang biasa gitu. Betul, ya mungkin itu salah satunya adalah kekuatan gini, kekuatan rekomendasi, pertemanan, kekeluargaan ya, karena kita kenal dengan orang Filipina yang juga pernah tinggal di sana. Betul. Dan orang-orang sebelumnya juga terkenal baik, terpercaya, terus kemudian temannya pun diandaikan asumsinya mereka kita juga orang baik, amin, mudah-mudahan benar. Oke, ya setelah ketemu di kantornya, orangnya sangat welcoming. Kita ketemu pertama di rumahnya. Ayah pertama di kantor. Kalau aku kan ketemunya di rumahnya, jadi benar-benar yang kaget gitu. Awalnya takut, pas ketemu gitu kan jadi dan banget. Juga terus kemudian nggak lama kemudian, kira-kira jarak beberapa bulan lah ya, tahun 2009 kita masuk itu Juni 2009. Kemudian dia Agustus itu dia dapat Nobel Prize. September Agustus ya? Seingat saya Agustus ya. Itu tiba-tiba pas ini salah satu pekerjaan kita di sana adalah ngambil koran pagi-pagi setiap pagi di mailbox itu kita ambil, terus kita taruh di depan perapian. Nah, ketika ngambil koran dan kita letakkan di porch atau di apa itu namanya, di teras rumahnya, sambil ada teras rumah tapi tertutup ya. Tertutup di dalam ruangan. Nah, itu tiba-tiba si Vincent-nya itu bilang, look, nyuruh saya ngelihat ke ruangannya Lin yang sedang bertelepon Ria, yang saya nggak tahu bertelepon dengan siapa. What happened, Vincent? Apa yang dilakukan oleh siapa, Lin? Gitu. She got a Nobel Prize gitu katanya. Luar biasa. Terus kemudian saya lari memberitahukan ke Bunda ya, bahwa Lin mendapatkan hadiah Nobel Ekonomi gitu. Luar biasa. Bangga banget. Dan kita ikut bangga, ikut berbahagia, dan kita lihat streamingnya di internet itu ya. Pas telepon-teleponan itu kan ada streamingnya di Stockholm oleh panitia Nobel itu. Dan setelah telepon selesai kita ke rumahnya ya. Iya, telepon selesai ke rumahnya, terus dia memberitahu kita dengan antusias, dengan senang, menceritakan sebagaimana kita menceritakan kebahagiaan kita kepada keluarga kita sendiri gitu. Itu luar biasa. Dan setelah itu kita kan banyak juga yang datang wartawan gitu ya. Ya, diinterview oleh wartawan lokal tentang kehidupan keseharian. Ayah juga diinterview ya waktu itu ya. Iya. Jadi kita itu hidupnya di meskipun kita satu pekarangan, tapi agak rumahnya bukan satu rumah. Di rumah besarnya, kita di rumah agak depan gitu, sampai di yang mepet dengan garasi, jadi terpisah. Jadi setiap kali ada keperluan macam-macam gitu, saya ke tempatnya Lin. Ya dekat. Masih satu pekarangan. Gitu. Hanya tidak satu rumah aja, tidak satu atap gitu. Nah, kita celebrate di sana, terus kemudian orang-orang berdatangan untuk nanya tentang Lin. Saya bahkan disuruh juga minta satu tulisan yang tentang Lin Ostrom, diterbitkan di jurnal Transnational Corporation kalau nggak salah, dan itu ternyata juga terindeks Scopus dan terbit tahun 2010. Itu menceritakan tentang Lin juga gitu. Alhamdulillah. Tapi bukan hanya soal itu. Kita tahu bahwa ini adalah seorang Nobel laureate, penerima hadiah Nobel. Tapi di baliknya itu luar biasa banget. Yang luar biasa. Yang itu yang ingin kita share sebenarnya kan. Banyak sekali inspirasi, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan mereka. Walaupun mereka berbeda dengan kita dari sisi ideologi, karena bukan Muslim yang jelas gitu ya. Tapi etos kerja, terus akhlaknya tuh itu mencerminkan akhlak yang Islami gitu loh. Terus etos kerjanya juga, disiplinnya itu tuh kok
kayak Islami banget gitu dari sisi itunya gitu. Betul. Itu Jadi, yang ingin kita share di kalau sini. kita di sana itu dalam seminggu itu dikasih schedule satu minggu sudah ada waktunya schedule ke depan, dia meeting dengan seminggu siapa, depan, diskusi dengan siapa, pergi ke luar negeri kapan. Nah, terus kemudian disiapkan tugas-tugas kita di rumah apa itu aja. apa saja. Tapi ngomong-ngomong, Bunda, kalau di rumah gitu, misalnya saya ke kampus, terus kemudian Lin juga pergi, apa aja sih yang dilakukan? Apa tugas-tugas? Biasanya sih pagi itu, kan kita pagi kalau winter itu dingin ya, dan mereka itu seneng banget nongkrong gitu tiap pagi itu di depan perapian jadul gitu yang dari besi, old gitu, dari besinya tuh udah agak-agak karatan, terusnya kacanya juga udah ada yang pecah gitu. Tapi mereka suka banget, padahal mereka nggak kekurangan uang loh untuk beli gitu, untuk beli yang bagus sih, tapi mereka nggak melakukannya. Itu old banget, tapi mereka suka banget. Kita tiap pagi nyalain gitu, terus nyiapin koran, terus nyiapin kopi gitu. Nah kalau misalkan sudah pergi, Lin Osram sudah pergi, Ayah sudah ke kampus, biasanya itu tuh selama Vincent masih di porch itu, di teras itu, di depan perapian, kita tuh nemenin. Entah ngobrol apa, dia seneng banget bercerita tentang masa lalunya gitu. Ya saya waktu itu iya aja, dia ada yang ngerti ada yang enggak gitu lah bahasa Inggrisnya. Sambil latihan listening. Sambil latihan listening dan juga nebak-nebak gitu. Terus kemudian biasanya nggak lama kemudian dia kecapean dan mesti pergi ke kamar tidur. Take a nap. Biasanya lie down bilangnya. Terus aku mau lie down dulu ya gitu. Nah itu tuh biasanya kita temenin sampai kamar. Karena kalau enggak takut jatuh karena kan badannya udah nggak kuat lagi. Nah kalau sudah tidur lie down kita tuh make sure banget dia tuh lie down gitu. Nggak takut jatuh. Terus setelah itu baru aku pergi biasanya gitu ke ke rumah kita gitu. Baru setiap saat kita cek, oh dia masih lie down, dia masih lie down. Tapi kalau sudah ada di kursi lagi, biasanya ditemenin gitu sih, nemenin gitu. Dan kalau musim winter itu, ya coba kita kan di Amerika ada 4 musim, tidak sebagaimana di sini. Betul. Jadi musim winter itu tantangannya macam-macam, ada tantangan tersendiri. Gitu. Ada kerjaan sendiri gitu. Jadi kalau winter itu kita pastikan misalnya pagi kalau habis turun salju gitu kita shovel saljunya, kita bersihin terus saljunya. Dikasih garam biar cepat. Lin mau pergi itu kan parkirannya agak di atas itu harus kita bersihkan dulu dari rumahnya dia ke depan. Sangat licin itu ya, sangat licin. Iya, rawan banget gitu. Tapi kalau itu kita make sure banget itu bersih gitu dan dikasih garam. Kita kasih garam biar cepat cair dan kesat gitu loh, nggak licin. Biar nggak licin gitu. Iya. Itu masa-masa winter. Tapi kalau winter juga ada cerita yang agak horor ya. Kenapa? Yang mana? Yang ketika listrik mati. Oh iya. Terus kemudian heaternya nggak jalan dan itu berlangsung beberapa hari karena ini rumahnya ini dari kota agak berjarak jauh ya, sekitar karena 15 menit driving ya. Kita tuh di dalam hutan gitu. Jadi memang benar-benar akses ke jalan besar itu lumayan agak jauh gitu. Dan itu mengerikan sekali ketika itu terjadi. Winter, terus apa sih bahasa Inggrisnya itu kan es semua tuh, pohon jadi es, jalanan es semua. Jadi kalau kita keluar dari rumah itu dan tebal sekali es. Itu tuh benar-benar kita nggak bisa karena benar-benar licin. Esnya tuh bukan salju tapi es. Jadi kalau kita keluar itu tuh jatuh dan benar-benar kita nggak bisa keluar. Kalau driving itu ya mesti licin dan terpleset karena banyak terpleset juga itu. Jalan ke tempat namanya Lemkins Ridge itu kalau jalan besar kan cepat dibersihkan oleh sama Pemkotnya. Kalau kita karena masuk ke hutan itu agak lama. Takes time itu beberapa hari kemudian. Gitu. Lama banget. Dan waktu itu karena itu hampir semua kota terkena itu. Pohon-pohonnya banyak yang berjatuhan. Jadi banyak banget mati lampu ya. Di mana-mana mati lampu dan bagian kita itu karena di dalam hutan itu bagian ke bagian yang beberapa hari kemudian. Bahkan ada beberapa warga Bloomington saat itu diungsikan. Ada shelternya. Ada shelter khusus karena memang dinginnya itu nggak kebayang. Coba deh masuk. Jangan ke kulkas ya. Masuk aja freezer deh. Masuk ke freezer. Dan seperti itu keadaannya di sana itu.
listrik mati, nggak ada heater, nggak bisa apa masak. yang kita lakukan saat itu? Nggak bisa masak. Alhamdulillahnya karena itu tadi punya perapian yang jadul gitu. Jadi itu kita masih bisa masih bisa masak di atasnya. Waktu itu menghangatkan makanan jadi dan juga kayak kompor. Dan itu penghangatan itu kita nyalain terus gitu. Dan kita benar-benar ngeriung sama profesor itu di depan perapian. Betul. Gitu. Sebenarnya kita bisa ke kota, ke tempat teman-teman di apartemen kota. Kita bisa tinggal di sana. Tapi karena kita itu waktu itu merasa masa mereka kita tinggalin gitu. Lagi susah-susah gini kita tinggalin. Akhirnya kita tuh benar-benar tinggal sama mereka. Terus kita pernah tidur di samping perapian terus dikasih selimut yang gede banget gitu. Itu luar biasa. Karena di rumah kita berusaha banget ya waktu itu pakai baju berlapis-lapis. Terus pakai selimut yang super tebal berlapis-lapis juga, terus kepala juga ditutup berlapis-lapis. Ternyata tuh nggak bisa. Itu nggak bisa. Semuanya freezing, pokoknya badan kita tuh benar-benar yang freezing, sampai jumping supaya panas juga nggak ngaruh gitu. Tapi itu benar kita itu selama hampir 3 hari ya, 2 hari setengah atau pokoknya agak lama sih. Agak lama sebelum kemudian listrik nyala dan heaternya nyala lagi dan kita hidup agak normal. Tapi ya itu kita nggak ingin meninggalkan 2 orang yang sudah sepuh ini tadi. Jadi kitanya pergi, mereka juga sebenarnya bisa saja, koleganya banyak, mereka di kampus juga punya dan mempersilahkan kita untuk cari. Iya, katanya boleh pergi gitu. Kemana kalau misalkan kedinginan atau apa. Tapi kita alhamdulillah stay bersama mereka gitu. Oke, itu winter. Kalau setelah winter itu musim semi, spring ya. Kalau spring apa bedanya dengan winter? Apa yang kita lakukan biasanya? Kalau spring biasanya mulai banyak rumput-rumput, tumbuhan-tumbuhan tumbuh gitu. Mulai tumbuh. Cepet banget tumbuhannya pada tumbuh. Masih dingin tapi cepet tumbuhnya. Dan itu biasanya kita harus motongin, mowing. Mulai mowing, tapi juga mulai kan di nanam dulu ya. Nanam karena tanaman-tanamannya kita kalau winter kita masukkan ke ruangan. Oh iya, jadi bunga-bunga tanaman di halaman itu kita masukin winter itu ke dalam, ada taman tapi di dalam ya, rumah kaca gitu. Kita masukin. Nah pas semi itu kita keluarin gitu kan. Seru banget juga itu momen-momen kayak gitu. Terus kita nanam-nanam juga tomat apa gitu ya. Iya. Tomat, tapi kemudian kadang ada juga masa-masa frosting atau apa ya? Nah, ketika musim semi tiba, kemudian banyak orang tuh bersukacita pada nanam. Ternyata itu ada masa tiba-tiba yang ngedrop banget gitu. Dinginnya. Itu namanya apa ya? Kok lupa ya? Iya, nanti coba kalau ada dan itu tuh benar-benar yang semua tanaman mati right away gitu, karena benar-benar yang serangan dadakan gitu ya. Kayak jebakan gitu loh. Udah baik-baik saja dengan musim semi, orang sudah mulai tanam-tanam, kemudian ada serangan itu tuh mati semua. Makanya kalau udah musim semi kita hati-hati dulu, bentar dulu, nunggu dulu. Biasanya nunggu ada forecast forecast ya? Iya, perkiraan cuacanya itu ada ini 2 hari ke depan, jadi jangan dulu biasanya gitu sih. Nah, salah satu kebiasaan kita di sana itu juga kita agak sadar tentang perubahan cuaca segala macam. Selalu update gitu. Kayak di sini ya. Di sini kan jarang kita ngelihat forecast. Kalau ada dulu di berita dunia, dalam berita itu tuh ada tuh perakiraan cuaca. Itu tuh nggak pernah tuh dipeduliin gitu. Di sana every time, setiap menit, setiap detik kita tuh ngeliatin itu yang namanya forecast gitu. Bener-bener. Bisa salah kostum, bisa badannya sangat freezing di luar karena kita salah kostum karena nggak melihat itu gitu, nggak melihat forecast gitu. Itu musim semi, terus kita tanam-tanam ya. Kita tanam-tanam, baru kemudian summer Summer tuh benar-benar hijau. Musim semi itu semua tumbuhan tumbuh dan bunga di mana-mana. Itu daunnya nggak ada, yang ada bunga. Jadi bener pohon-pohon itu gitu ya. Aslinya pohon itu benar-benar hanya bunga, dan bunganya itu bermacam-macam. Ada ungu, merah, kuning, banyak macam-macamnya. Dan nggak ada daunnya, cuma bunga. Luar biasa itu. Kalau burung-burung itu itu burung juga musim semi menjelang semi mulai keluar, terus kemudian pas summer itu luar biasa juga. Nah, tadi selain tanaman yang kita jaga dan kita rawat di rumahnya Vincent itu, kita juga diberi tugas untuk
selalu mempersiapkan makanan buat burung. Oh iya, di betul. Di belakang rumah itu ada. Betul, burung liar, burung liar. Tapi liar. kita sediain namanya bird feeder. Jadi kita tuh benar-benar suruh beli, terus kita tuh setiap pagi narok makanan di balkon gitu. belakang. Jadi kita bisa menikmati burung-burung itu pada berdatangan. Burung-burung liar gitu, bukan peliharaan gitu. Terus kemudian ada woodpecker kadang Oh itu woodpecker. Kalau dulu kan lihatnya di TV ya. Aku lihat film Woody Woodpecker gitu. Itu tuh aku ngelihat langsung, oh ternyata bener ada ya gitu, kayak bukan hanya. Dan tempatnya ini, itu gitu. di seberang dapur. Jadi kalau sambil makan di dapur gitu bisa. Ada kaca kan, ruang makannya itu dari kaca ininya, jendelanya, dindingnya. Jadi sambil makan itu kita menikmati daun bunga-bunga di luar, daun-daun di luar indah gitu tuh, sambil menikmati burung-burung gitu. Iya, itu musim semi ya. Musim semi. Kemudian musim panas atau summer. Itu hijau semua. Semuanya rumput-rumput pada bertumbuh tinggi. Pokoknya tiap hijau 3 hari semua. sekali atau maksimal seminggu sekali kita bertugas untuk mowing pakai alatnya, mower gitu, pakai pemotong mesin itu. Wah, itu olahraga berat banget dan itu luas gitu. Dia punya halaman luas banget, jadi kita bener-bener yang wow gitu setiap mowing itu. Luar biasa. Iya, olahraga itu summer, rutinitas summer ya, selain yang lain-lain. Terus kemudian fall. Nah, fall itu musim gugur ya. Musim gugur. Nah, itu daun-daun mulai berubah warnanya cantik banget. Daun itu jadi kayak bunga karena warnanya ada yang merah, ada yang oranye, ada yang kuning. Iya. Cantik banget gitu. Dan kadang di masa-masa, karena kita hidup di hutan, masa-masa summer, fall kayak gitu tuh ada binatang liar berdatangan. Iya, serem banget. Ada ini apa itu namanya? Kalkun liar, ada kalkun liar. Kalau di sana namanya Turki. Kalau kita kan kalkun liar itu sangat bergerombol gitu ya. Kadang pernah juga ada kura-kura, rakun menyeramkan banget, baru lihat itu kan rakun. Kita nggak tahu itu binatang apa. Sampai merinding gitu. Terus ada skunk itu kalau dia skunk itu kalau dia merasa terancam, kita mendekat dia akan mengeluarkan bau kayak kentut dan bau banget. Itu kita kalau kena itu berapa hari itu mandi walaupun pakai sabun nggak hilang itu. Itu masih bau ya. Baunya itu nempel, itu senjata ampuh mereka. Iya, skunk itu, binatang skunk kita nggak ada di sini kayaknya ya. Nggak tahu ya, mungkin ada tapi di bagian Indonesia bagian mana gitu. Iya, terus ular ya, terus kelinci. Kelinci. Sama itu tuh satu lagi. Apa itu? Kayak serigala itu apa ya? Di sana itu bilangnya fox gitu. Ada fox juga itu. Ada fox juga, ada. Iya, suara-suaranya juga. Pernah ada juga di balkon gitu. Ya, itu cerita kalau soal pergantian musim. Sekarang soal interaksi kita dengan Kalau tugas saya di sana dulu ya, cerita. Kalau tugas saya itu pagi itu biasanya kalau nggak ada Elinor Ostrom ya, tapi kalau ada Lynn Ostrom di rumah biasanya kita cuman bawain koran, nyalain perapian, udah itu, dan ngobrol. Tapi kalau nggak ada Lynn Ostrom, biasanya aku suruh bikin itu kopi dan kopi pakai susu. Itu untuk sarapan itu. Sarapan sama roti gitu. Kalau roti? Ngomong-ngomong susu jadi. Wah, saya nggak ada ya, sama di Amizeba. Terus kopi aja, kopi panas dan sarapan roti apa gitu pokoknya ada. Nah, makan siang itu nggak ada tuh snack gitu ya. Terus makan siangnya itu tuh ada 2 pilihan biasanya. Itu aja dari dulu sampai dari awal sampai akhir itu. Sandwich itu roti sama cheese sama itu kayak toge-toge gitu. Kalau di sini gitu ya? Kalau di Sprout gitu, kalau di sini namanya sekarang itu microgreen. Microgreen namanya sekarang lagi hit di Indonesia. Nah, itu tuh ditutup, dia makan enak banget kayaknya. Nggak ada nafsunya saya ngelihatnya gitu kan. Saat itu ya. Betul. Tapi kalau cottage cheese itu atau ada 2 pilihan biasanya, mau sandwich atau cottage cheese. Nah, kalau cottage cheese itu biasanya dimakannya sama blueberry. Jadi cottage cheese di mangkok, terus di atasnya taburi blueberry, buah blueberry segar, atau cranberry. Tapi cranberry sudah jadi jam gitu. Itu tapi enak juga ternyata. Saya malah jadi suka kemudian gitu. Yang itu ya. Kemudian Kemudian biasanya pagi-pagi itu ada obat.
mesti tiap hari. Itu udah ya. disiapin tuh. Kalau Lynn Ostrom pergi, itu obatnya tuh dari Senin sampai Ahad gitu. Ini pagi, ini sore, AM, PM, ya AM, PM. Itu ada sampai seminggu gitu. Itu tiap pagi itu setelah minum dan sarapan. Nah, baru kemudian siang itu tadi makan sandwich dan atau cottage cheese. Nah, sorenya itu tuh biasanya cuma makan sup. Itu makan dan sup. Itu padahal orangnya tinggi besar gitu. Betul, ya. betul. Cukup ya makan nggak tanpa nasi begitu ya? Sup, kadang ada nasi sih, sup sore ya. atau noodle sup gitu, chicken noodle gitu-gitu. Nggak, menurut saya kurang serius gitu, kurang nendang makannya itu, kurang berserela gitu. Nah, kalau pagi sebenarnya ada satu omelet, apa ya bahasanya itu, dia telur mata sapi gitu. Mata sapi. Itu tuh cuma telur dikasih merica doang sama garam dikit. Sama butter, itu tiap pagi begitu tuh, itu aja telur gitu, luar biasa itu, nggak ada sehat sebenarnya, nasi uduk nggak ada nggak ada soto nasi uduk nggak ada gitu, itu seperti itu sih. Nah, itu hal-hal yang juga kita ingin pelajari ya, gimana sih kehidupan orang Amerika sehari-harinya. Betul. Sejatinya yang kita salah satu target kita untuk hidup di sana itu adalah belajar tentang keseharian mereka sana, gitu ya. Tidak hanya di kampus. Kalau di kampus kan memang beda ya kehidupannya karena orang-orang ini. Gitu. Dan kalau saya sendiri biasanya bawa Vincent untuk jalan muter-muter halaman ya. Dia awal-awal masih cukup sehat, masih tapi bisa tuh muter kesini-sini udah mulai kesini ketika kesehatannya sudah mulai menurun. Oh iya, terdeteksi, kemudian terdeteksi kanker ya. Kena cancer Vincentnya, terus kemudian agak menurun. Terus kemudian juga menurunnya setelah kemo radiasi gitu, lebih drastis lagi. Lebih drastis lagi. Dan yang salah satu juga yang challengingnya, yang menantang adalah karena sudah sepuh dan ini pakai Pampers. Oh iya, dari awal ya udah pakai Pampers. Memang karena udah 90 tahun ya. Iya. Tapi luar biasa ya, masih ini ya. Masih bisa berkomunikasi. Komunikasinya masih clear. Betul. Gitu ya. Kalau menjelaskan tentang teorinya dia, itu yang dibukukan dan dijadikan ADART-nya lah, kalau kita konstitusi ya di Kanada gitu, itu fasih banget ngomongin kayak gitu. Vincent itu pakar public administration, ada salah satu teorinya tentang rational choice atau tantangan kritik terhadap rational choice itu sangat berpengaruh di teori-teori public administration, dan salah satu karya monumentalnya itu adalah dia membuat satu pasal-pasal konstitusi tentang natural resources, tentang sumber daya alam di Kanada. Itu draftnya Vincent yang itu dipakai ya teorinya itu di kampus ya, maksudnya di bidang itu gitu, di kampus-kampus di mana itu dipakai. Ada madhab tersendiri namanya Bloomington School, itu gitu. Salah satu pendiri. Madhabnya dia gitu. Nah itu ya kita ganti diapernya kadang kalau ganti diapernya, terus nya kadang juga kita bersihin. Tapi seiring waktu dia agak mendrastis turun kesehatannya. Entah alasannya apa, mungkin khawatir juga harus standby di sana, akhirnya mereka sewa juga caregiver untuk menjaga Vincent like all the time gitu, kayak setiap saat ya gitu. Jadi kita hanya menemani tapi yang ngambil alih kerjaan kita di sini. Nggak mungkin kita juga bisa karena kita nggak punya 24 jam. Betul, dan kita nggak punya keahlian itu. Nggak ada training untuk menjaga kalau di kita manula ya? Iya, manula. Jadi lansia. Nah, di sana itu ada lembaga tersendiri yang ngasih service atau layanan untuk itu, mengirim perawat ke rumah-rumah. Jadi ada sebagian yang memang orang tua atau pensiunan itu di rumah jompo lah, katakan begitu. Ada tapi dia nggak mau. Pernah dimasukin ke rumah jompo, dia marah-marah dan pengen pulang. Itu pernah itu. Di rumah jompo itu padahal dia bukan untuk disuruh di situ, tapi untuk waktu itu ada terapi gitu untuk berapa hari. Bed rest itu tuh sampai marah-marah terus akhirnya, dan dia mau kabur-kabur gitu. Iya. Marah-marah. Dan ini adalah caregiver yang didatangkan ke rumah. Home visit gitu. Home visit, terutama kalau
Linnya pergi keluar negeri dan harus ada yang jaga malamnya gitu. Biasanya karena gitu. kalau malam kadang-kadang Vincent bangun dan kemudian kan entah takut jatuh, entah apa gitu. Betul. Nah, itu adalah interaksi kita dengan caregiver. Dan caregivernya lumayan juga baik-baik ya. Kita punya hubungan yang cukup sangat dekat, malah dibilang sangat baik dan sangat dekat. Kita teamwork dari awal di set. Nggak ada nuansa persaingan, nggak ada nuansa nyinyir atau apa. Pokoknya kita dari awal sudah kayak keluarga. Dan sampai sekarang salah satu yang masih ada kontak itu tuh kita masih berhubungan sangat baik gitu. Masih berhubungan, ada namanya Katie, ada namanya Cliff. Gitu itu sangat dekat. Padahal mereka dari segi pendidikan mungkin nggak kuliah, nggak mengenyam bangku kuliah, tapi berinteraksi dengan kita sangat loose ya, sangat respectful. Mereka respect. Tahu bahwa kita punya background yang berbeda dengan background berbeda, terus kita juga dari luar pendatang, terus kita minoritas juga, kita juga pakai kerudung, tapi mereka luar biasa bergaul dengan kita gitu. Mereka mau untuk belajar, bertanya-tanya. Iya, mereka pendidikannya nggak tinggi, cuman karena untuk menjadi caregiver itu ada training khusus, jadi mereka memang punya sertifikat itu gitu. Dan si kalau Cliff-nya itu aksen Southern American-nya gitu. Dan dia tahu banyak juga tentang kopi Indonesia. Dan tentang populasi di Indonesia. Sampai dia pernah bilang, ternyata pengguna internet itu terbesar itu di Indonesia. Tapi ternyata buat apa? Facebook kan? Luar biasa. Interaksi kita. Selain itu juga, ini tugas saya kalau misalnya Lin keluar negeri itu adalah antar jemput. Betul. Saya yang antar ke sana, ke bandara. Kalau jemputnya biasanya Vincent ikut. Kalau jemput Vincent biasanya ikut. Dan ada kejadian dan cerita banyak tentang penjemputan itu. Menyedihkan salah satunya adalah ketika overheat, kepanasan si mobil broken, mogok di tengah jalan, udah jauh kemana-mana, terus ditolongin polisi ya. Akhirnya ditolongin polisi minggir. Dan saya dijemput teman Indonesia juga untuk pulang dan akhirnya profesor pakai taksi. Itu sebagai uang sakunya juga kalau jemput dapat lumayan ya. Dolar, sebagai student yang pas-pasan itu lumayan banget ya. Lumayan. Ada dua kisah yang menarik juga. Satu gini, pernah Lin itu buru-buru banget karena harus ngejar pesawat dan saya kenceng sekali nyetirnya. Terus kemudian tiket sama polisi. Oh, malah saya nggak ingat itu. Terus kemudian dibuka gitu. Ini nggak tahu karena Lin sudah familiar wajahnya atau tidak. Dia sudah dapat Nobel Prize saat itu. Terus kemudian kenapa buru-buru? Kenapa kenceng banget? Ini karena ngejar ngejar pesawat. Ini nganterin ini. Ya udah silakan lanjut gitu saja. Pernah juga ketinggalan password ya? Pernah juga ketinggalan password ya. Gitu. Ya Allah. Dan yang paling berkesan juga itu salah satunya adalah ketika menjemput pulang dari itu ya? Pulang dari Stockholm ya? Dari foto-foto Swedia, dari pidato penerimaan Nobel Prize pada saat itu terus dia cerita waktu di sana itu ketemu Obama gitu tuh, dia cerita terus kirim foto juga ke kita gitu ya. Ketemu Obama, ketemu tokoh-tokoh di dunia sana, betul. Gitu, selalu share. Dan dia sangat berbangga. Salah satunya adalah ketika pidato itu cari baju yang nuansanya etnik Native American. Betul. Gitu. Dan dia pakai itu. Dan di rumahnya juga ornamen Native American. Iya, betul. Di rumahnya kalau kita fotonya ada nggak ya? Nanti lah di-share foto-fotonya ya. Rumahnya tuh jauh banget dari rumah-rumah modern gitu. Rumahnya tuh rumah old banget, dan di dalamnya itu nuansanya tuh kayu, batu, dan ornamen natural gitu. Ya Indian banget sih memang ininya gitu kan, konsepnya gitu. Dan nggak ada TV yang gede cantik, lemari yang cantik gede, sofa yang bagus, nggak ada, semuanya natural dan tapi bersahaja gitu. Bersahaja. Iya, tapi ya setelah sibuk sana sini, Vincent kesehatannya menurun. Terus lama-lama juga ketahuan dia terdeteksi kanker juga. Kanker pancreatic cancer, kanker pankreas yang juga pernah dialami sebelumnya di tahun sebelumnya itu.
Steve Jobs, apa itu namanya? Iya, sama yang kayak Steve Jobs itu kayaknya. CEO-nya Apple itu juga pancreatic cancer. Dan saya kemudian juga punya tugas baru untuk nganter ke kemoterapi. Itu cepat banget. Kalau Lin itu lumayan sangat cepat banget ininya. Walaupun waktu itu masih kemana-mana ya. Di tengah sakitnya kayak gitu, orangnya masih smiley, energetic. Tidak memperlihatkan sakit, marah, kesal, nggak ada. Ketemu dia itu, walaupun sakit itu. Walaupun sakit. Kerjanya masih disiplin, masih produktif, masih bimbing mahasiswa, masih baca, masih telekonferensi setiap hari tiap pagi. Betul, itu salah satu dedikasi masih keluar juga, masih keluar negeri juga, masih ini. Malah sampai terakhir dia udah menyerah dengan nasib. Padahal sudah harus ke Cina ya waktu itu ya, 14 hari kalau nggak salah. Itu dia udah menyerah waktu itu ya, nggak jadi di cancel. Harus ke rumah sakit, ke rumah sakit. Ya gitu. Dan untuk menjaga produktivitasnya itu saya juga tanya. Kadang saya ngobrol di waktu nganter, waktu jemput, gimana sih jaga produktivitas? Salah satunya adalah ya dimanapun kalau ada ide biarkan. Oh iya direkam ya, nanti dia di pesawat di mana? Ditulis ulang atau nanti staffnya untuk mentranskrip apa yang dia pikirkan. Bagus ya. Itu juga harusnya dicontoh tuh kayak gitu tuh. Iya saya malu sendiri dia yang sudah kayak gitu tua, saja istilahnya ya belajarnya masih tinggi, sudah tua terus kemudian sakit, tapi luar biasa kita malah santai-santai. Terus santai ya, karena kan kita ingin menikmati waktu yang lama di sana. Apologinya gitu. Betul ya. Oke, apa lagi kira-kira Bunda? Dan ya menjelang akhir juga salah satu yang kita pelajari itu ini, hadiah Nobelnya itu enggak untuk kemewahan dia sendiri. Enggak, kan dalam benak ya, dalam pikiran, wah dapat Nobel Prize banyak duit gitu. Walaupun sebenarnya mereka juga banyak duit ya, tapi nggak pernah memperlihatkan kemewahan. Mobilnya tua, nggak ganti-ganti. Kadang Subaru tahun 2000 gitu. Manual, tua, kadang mogok juga gitu kan. Itu terus kemudian bajunya itu beli baju itu coba di Goodwill itu kalau di kita itu loak, tapi loak di sana itu baju second di sana itu loak, tapi loaknya loak keren gitu, di sana itu ada namanya Goodwill ya. Terus kemudian nyari-nyari baju di Goodwill, profesor gitu santai, kemudian juga nyari-nyari yang diskon gitu, beli diskonan gitu-gitu. Dan bangga kalau dapat diskon gitu kan, padahal ya Allah ini duit kemana aja. Nah dalam benakku, wah ini dapat Nobel Prize nih, wah lumayan banyak duit. Ternyata dia nggak menikmati sedikit pun, dia langsung kasih. Dia tidak menikmati dalam pengertian dia tidak pribadinya gitu. Betul, dia langsung buat didonasikan, dia ini charity ke Ayu Foundation yang untuk membiayai para mahasiswa, para akademisi, dan dia punya satu lembaga namanya, bisa juga dicari, namanya workshop political theory and policy analysis, public policy analysis, semacam itulah. Namanya sekarang ada Ostrom. Mereka foundernya gitu kan. Mereka foundernya. Dan mereka memperlakukan koleganya atau pegawai-pegawainya itu kayak keluarga. Bener nggak sih? Iya. Semuanya keluarga. Besar. Jadi kalau ada tamu dari mana gitu, dari Belanda, dari Kambodia, dari Afrika ke rumah gitu, kita dipanggil juga. Kita juga dipanggil. Seakan-akan kita itu adalah bagian dari keluarga besar, kita diperkenalkan dengan mereka gitu. Dan diperkenalkannya tidak hanya diperkenalkan biasa. Ini wonderful family gitu. Jadi kayak aduh gitu ya. Iya, itu beberapa kebiasaan yang bisa kita pelajari ya, nggak seperti sebagian orang entah dimanapun, terutama di Indonesia, sedikit punya kekayaan begitu saja show off, ya langsung beli barang yang mewah dan macam-macam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Amin. Jadi visi sosialnya, visi yang dia perlihatkan, yang dia lakukan adalah prestasi dan prestasi, nggak pernah memperlihatkan yang namanya materi. Selama kita mengenal mereka, selama 3 tahun kurang lebih, nggak ada dia show up materi. Yang jelas dia selalu ketika kalau berbicara atau show off, tapi tentang prestasinya, menceritakan hasil ininya, karyanya, perjalanannya. Nah, ketika kalau di luar negeri nih, salah satu yang terus juga secara kontinu dilakukan adalah ngirim email ke
ke saya untuk disampaikan kepada Vincent. Dan kalau dia di luar negeri ya, dia di luar negeri. Tiap hari dia ngirim. Nanti dia cerita apa yang dilakukan, view-nya bagaimana, ketemu siapa saja, diskusi soal apa saja. Itu bisa dibukukan itu kalau masih ada ya? Ya, insya Allah nanti akan bikin buku. Iya, jadi kita Living with Nobel Laureate. Iya, pagi-pagi itu mesti kita udah dapat email, terus kita print dan kasih ke Vincent. Vincent lihat responnya dan nanti kita balas. Nanti balas, Vincent sangat senang gitu. Wah, luar biasa itu. Di dalamnya tuh pasti ada love-nya, ada dear-nya, ada romantis, terus menjelaskan di sana ketemu siapa aja, apa itu tadi pemandangannya apa, macam-macam gitu. Luar biasa itu. Itu udah tua loh ya, seumur segitu. Iya gitu. Romantic couple. Ya romantis, terus kemudian smart, tetap perhatian. Ya, terus kemudian ke kitanya juga sangat warm, sangat hangat gitu. Ya, kebiasaan semacam itu terus berlangsung sampai beliau masuk rumah sakit itu. Wah, itu sedih, saat-saat menyedihkan ya. Sangat sedih. Di rumah suaminya sudah mulai, kita pakai hospice ya, hospice house. Apa namanya? Jadi di sana itu ada rumah sakit. Idenya menyembuhkan orang, ada hospice house itu biasanya menunggu ajal untuk pasien-pasien yang harapan hidupnya kecil, betul. Dan itu ada hospice house-nya, tapi kan Elinor Ostrom sama Vincent Ostrom nggak mau mereka di sana. Akhirnya bednya yang dibawa ke sana biar nyaman, biar bisa dibawa ke rumah Vincent. Jadi Vincent itu di rumah sudah mulai memakai hospice bed, hospice bed, tempat tidur dari sana dibawa ke situ gitu. Dan penanganannya sudah mulai penanganan orang sekarat gitu kan. Diperlakukan itu. Jadi obat pun adalah obat pengurang rasa sakit. Rasa nyeri, palliative care istilahnya. Betul. Jadi mereka walaupun dia jadi nggak merasakan kesakitan, lie down terus nggak merasakan kesakitan. Nah, Elinor Ostrom harus ke rumah sakit. Kemudian di rumah sakit itu juga luar biasa ininya ya, perjuangannya. Sedih, masa-masa sedih itu. Kita sempat minta ditengok gitu ya, terus kita nengok. Sekali situasinya ya memprihatinkan, tapi orangnya nggak mau dilihat orang itu sebagai dalam keadaan sakit. Nggak gitu. Mau. Kayak kita mah gengsi, aku nggak mau sakit gitu. Nggak mau itu ya spirit bacanya masih menanyakan ini dan itu gitu tuh masih. Itu Lin. Oh ya, ada juga kejadian di mana Vincent sampai jatuh ya. Dan kita berusaha ngangkat. Nggak ada Lin, terus jatuh, panggil ambulan. 911 yang datang kan 911 itu satu paket ya. Polisi, damkar ya. Damkar sama ambulan ya. Kemudian mereka membantu ya. Menaikkan dia ke bed dan memeriksa, make sure dia baik-baik aja gitu. Itu pengalaman-pengalaman yang berharga kita. Itu 2 kali apa sekali ya? 2 kali ya? Sekali kalau panggil 911-nya. Tapi pernah jatuh beberapa kali sampai berapa orang gitu ngangkat ya, sama Vince sama Katy pernah, terus sama Clip juga pernah ya. Berat banget karena kan gede badannya. Kita nggak bisa ngangkat. Kesusahan gitu kadang Vincent ada marah-marahnya gitu. Ada marahnya gitu. Ada cursingnya gitu. Ya, sakit dan susah. Tapi ya begitu, salah satu resiko kita. Ya itulah bagian dari keseharian yang ingin kita belajar dan alami gitu ya. Betul. Nah, karena kita di situ kita diuji toughness kita. Tapi kita nggak take it serious ya, alhamdulillah waktu itu ya. Kita sangat paham bahwa ini kondisinya kayak gini gitu. Orang dia cursing kita pun gitu tuh. Itu enggak, kita benar-benar nggak ada tuh perasaan sakit hati atau waktu itu ya. Kadang kalau dalam situasi kayak gitu kalau Lin denger malah Vincentnya yang dimarahin nggak perlu dimarahin. Nggak apa-apa, iya kita cuek aja santai gitu. Ya jadi itu sampai kemudian masa-masa kritis dan akhirnya sebelum Lin meninggal itu sempat dia mau pulang ya. Mau pulang. Tapi ditanya ada yang rawat nggak di rumah? Rawatnya karena dia nggak bisa lagi mengeluarkan BAB dan BAK-nya secara normal harus dari perut. Betul. Dan harus ada, kalau mau pulang itu syaratnya harus ada di rumah orang yang bersedia.
mengganti dan membersihkannya itu ya. Iya. Dan kita yang diminta waktu itu ya. Kita diminta dan kita sedia aja gitu. Dan mereka mau training kita untuk cara-cara. Sebenarnya para koleganya di kampus mengatakan sebaiknya tidak gitu. Sebaiknya tidak karena itu akan sangat berisiko. Berisiko terhadap dia dan kita juga. Dia dan kita. Tapi kita alhamdulillah mengatakan. Iya, jadi nggak menyesal ya. Dalam pengertian untuk menguatkan mental Lin bahwa she is in a good hands gitu. Tapi tak lama kemudian nggak sempat pulang, ngedrop ya. Ya takdir mengatakan bahwa dia harus pergi. Betul. Dia meninggal, dan meninggal itu sebelumnya juga sudah wanti-wanti ke kita kalau kami nanti meninggal ada wasiat. Ada will namanya ya. Will yang kita simpan di sini. Tolong sampaikan kepada yang yang ditunjuk. Betul. Gitu. Ada suaminya siapa itu, terus kemudian yang ngurusin masalah will itu ya. Salah satunya adalah mayatnya harus dikremasi dan segala macam. Dan tak lama kemudian setelah Lin meninggal di rumah sakit, banyak yang berkabung. Vincent sudah nggak sadar. Sudah nggak bisa bangun. Maksudnya udah memang lie down terus gitu. Tapi sempat kita kasih tahu kalau nggak salah ya. Tentang meninggalnya Lin. Betul, dan dia diam aja dia dan sadar waktu itu. Tapi udah nggak bisa bereaksi apa-apa. Iya. Dan terus, kemudian ya 12 hari kemudian. Beberapa hari kemudian kita sudah dikasih tahu bahwa ini nggak akan lama lagi. Kemudian pas hari H malah itu tuh kita dikasih tahu bahwa ini cuma berapa jam lagi gitu. Jadi kita benar-benar menemani Vincent detik-detik terakhirnya. Kita ngomong sama dia walaupun dia nggak sadar gitu ya. Ya mendoakan dengan cara kita sendiri gitu. Terus minta maaf, terus ya betul nggak tahu kayak gimana. Doa terbaik lah buat Vincent, karena selama hidupnya juga kadang-kadang kita sempat diskusi soal agama juga, soal hadiah Quran yang dia terima dari koleganya, dia tunjukkan ke kita. Lin juga pernah nanya-nanya tentang Quran, soal puasa, soal Islam itu kayak gimana dan segala macam. Ya kita ngobrol asik, saling menghormati. Gitu. Itu kan luar biasa baiknya ya. Sampai orang tuaku di Indonesia itu berharap, keluargaku tuh berharap mereka tuh kayak dapat hidayah gitu. Karena kan baiknya luar biasa gitu, cerminan akhlak yang bagus gitu. Tinggal dapat hidayah aja untuk dapat tiket ke surga gitu. Tapi kan apa daya ya, itu bukan kewenangan kita gitu. Ya berdoa sih berdoa ya kita ya. Ya wallahu alam. Tapi mereka sudah meninggalkan legasi yang luar biasa di bidang keilmuan. Banyak. Legasi yang luar biasa di bidang akademik, yang anak biologisnya mungkin luar biasa. Tidak ada. Dia nggak punya anak biologis, tapi anak akademis dan ideologisnya itu tersebar di mana? Di mana-mana, di Amerika dan di luar negeri gitu. And they set a great example for us gitu. Betul. Memberi teladan yang gaya hidup, gaya belajar, gaya berinteraksi semuanya. Dalam soal bertoleransi, pergaulan, toleransi. Dalam dedikasi terhadap dunia keilmuan. Itu sangat respect pokoknya ya, walaupun kita beda agama. Respect kepada orang, tidak meskipun dia di sini secara keilmuan dan macam-macam, berinteraksi dengan orang yang tidak ada ini, tidak ada gapnya. Lower class gitu tuh, nggak ada gap. Nggak ada kok. Nggak ada. Nggak ada, yang ada adalah merangkul siapa aja. Ya bisa leveling, bisa dalam satu level yang sama gitu. Jadi begitu kira-kira, ada lagi yang mau di-share? Iya sih, yang jelas banyak ya yang harus yang perlu kita pelajari, ambil hikmah dari situ, ibrohnya. Apalagi kita orang beriman gitu ya. Itu kan mencerminkan Islam banget gitu. Dia tidak, materinya itu benar-benar kalau kita bahasanya sedekah, infak, sedekah jariah gitu. Itu kan legacy. Itu akan mengalir pahalanya terus-menerus ketika kita sudah meninggal. Nah, berharap kita kalau sudah punya legacy, kita punya materi yang banyak macam-macam. Nah, berharap kita sebagai orang muslim tuh mencontoh gaya hidup seperti itu gitu, mudah-mudahan ya. Dan yang satu deh, yang paling ya lucu juga sih, waktu dia dapat Nobel Prize itu kita nongkrong di balkon di belakang sambil menikmati indahnya hutan gitu kan. Dia banyak banget cerita tentang Nobel Prize-nya. Saya sampai sekarang nggak mudeng gitu apa yang dia omongin gitu.
Apalagi baru-baru itu kan baru-baru saya masuk ke situ ya, dan bahasa Inggrisnya kan masih belepotan, masih listeningnya juga masih belum bagus. Terus dia tuh kayak yang cerita banyak gitu tentang Nobel Prize segala macam. Dalam hati ini ngomong apa gitu tuh saya tahu. Tapi dia menceritakannya itu bukan shock, tapi kayak dapat berita bahagia, terus dia cerita ke saudaranya, ke keluarganya. Dia ceritanya tuh dengan saya merasa terharu kok saya diceritakan hal begitu gitu. Padahal mungkin kalau saya jadi dia gitu kan posisinya, ngapain aku cerita sama orang ini, bahasa Indonesia juga belum bagus, terus dia siapa gitu kan, asumsinya gitu. Tapi enggak gitu. Itu luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa dapat contoh dari situ lah. Humble-nya. Dan gaya ceritanya tuh bukan menggurui, bukan ngasih instruksi atau apa gitu, tapi inspiring. Inspiring. Kita kayak ngobrol sudah kayak sahabat dan keluarga yang ngobrol itu kita udah kayak keluarga dekat sekali gitu. Dan sama Aisyah itu kan sampai kita tuh Ayu itu celebrate pas pulang itu dia Nobel Prize itu dapat penghargaan kan, pulangnya itu dirayakan di AMU ya, apa di mana ya? Pokoknya di workshop. Pokoknya di kampus ya, di gedung itu. Terus kita tuh bagian dari keluarga mereka gitu. Kita tuh di foto zeba anakku kita Aisyah waktu itu ya, digendong-gendong sama Lin, ada fotonya juga. Digendong sama Vincent, jadi mainan, sampai semua orang tuh seneng banget lihat Vincent sama Lin tuh seneng banget ada anak kecil yang digendong gitu. Selama ini kan belum pernah gitu, maksudnya kayak nggak punya anak, semua jadi pusat perhatian gitu. Kita tuh kayak benar-benar family banget gitu. Begitu bisa kita, maaf kalau ada sedikit narsisnya, tapi mudah-mudahan obrolan kita atau pengalaman kita hidup bersama pemenang Nobel Ekonomi tahun 2009 bisa menginspirasi ya. Menginspirasi. Itu juga mengingatkan saya pernah nonton film judulnya The Scent of Woman, itu dibintangi oleh Al Pacino. Itu kurang lebih juga mirip kisahnya dengan saya. Jadi ada seorang siswa sekolah kemudian dibully sama anak kepala sekolahnya gitu. Terus kemudian yang lain itu grupnya orang kaya lah, dia bisa pulang, orang-orang lain bisa pulang, dia nggak bisa karena masa winter break kalau nggak salah. Nggak punya uang atau apa? Punya uang. Dia cari kerjaan part time dan salah satu pekerjaannya adalah take care yang ini tadi orang tua pensiunan tentara yang dibintangi oleh Al Pacino saat itu gitu. Dia dan anaknya sendiri nggak bisa nanganin si orang tua Al Pacino ini tadi. Mirip juga sih dengan Vincent. Stubborn namanya. Dia terkenal banget dengan stubborn atau keras kepala. Susah sekali. Tapi dia tahu macam-macam, pintar sekali si Al Pacino ini. Terus kemudian saya sudah merasa dekat lah. Nah pada masa sekolah sudah mulai, dia masuk sekolah. Student ini malah bisa menangani profesor ini ya. Profesor ini sekolah, terus kemudian tahu bahwa si student ini pernah dibully sama anak kepala sekolah. Di sidang dia disalahkan, seluruh siswa kumpul di sebuah hall menyidangnya. Terus kemudian pembelanya si ini tadi Al Pacino muncul dengan pidatonya yang luar biasa. Perlu nonton juga tuh, aku malah belum pernah lihat. Itu mengingatkan nggak apa-apa saya hidup bersama orang Amerika gitu. Karena itu tadi kita belajar tentang real life. Betul. Amerika. Kita banyak banget ini ya, langsung belajar dari benar-benar dari mereka. Ya. Dan relatif bertetangga meskipun di hutan kayak gitu juga tetangga juga hangat saja, nggak sebagaimana yang kita pikirkan. Betul, kalau ketemu ya kayak ini, padahal nggak kenal, tapi kalau say hi gitu kayak kenal gitu. Ya gitu, obrolan kita mudah-mudahan bermanfaat, ada yang bisa dipetik sebagai inspirasi untuk Sobat Wonder People dimanapun berada. Ada kisah-kisah berikutnya yang mungkin akan kita gali dan kita berbagi di episode yang lain. Untuk sementara kita cukupi sampai sekian. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.